pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh, silakan Rifai pimpin doa ke depan. Siap. Duduk rapi. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Liberasi. Liberasi berprestasi. Yes. 5B. Saya coba, saya bisa, saya mampu. Yes. Selanjutnya kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Boleh semuanya silakan berdiri. Garuda Pancasila
Aku akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian dari rantai makanan dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan komponen dalam rantai makanan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat pop-up rantai makanan pada ekosistem tertentu dengan tepat. Nah, apakah kalian semua sudah siap belajar? Ya. Itu di sini ada contoh gambar rantai makanan. Nah, tapi sebelum itu ibu ingin bertanya. Di sini siapa yang sudah sarapan? Sudah semua ya. Nah, tujuan kita sarapan untuk apa sih? Ya, untuk menambahkan energi. Nah, jadi sebelum kita berangkat sekolah, alangkah baiknya kita sarapan terlebih dahulu. Supaya apa sih? Supaya kita mendapatkan energi dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, di sini ibu ada gambar contoh rantai makanan. Kalian lihat, nah, ini rantai makanan di mana sih? Di sawah. Tapi sebelumnya, kalian pernah ke sawah? Pernah. Di sawah ada makhluk hidup apa aja sih? Ada apa lagi? Ada padi juga ya. Nah, di sini ada contoh rantai makanan. Yang pertama ada padi. Padi ini berperan sebagai produsen. Ya. Padi ini berperan sebagai produsen. Produsen dimakan oleh konsumen. Nah, padi dimakan oleh tikus. Tikus ini adalah konsumen tingkat satu. Ya, betul sekali. Jadi, tikus ini adalah konsumen tingkat satu. Nah, tikus dimakan oleh ular. Ularnya ini termasuk konsumen tingkat berapa? Oke, betul sekali ya. Jadi, ular ini adalah konsumen tingkat 2. Nah, ular dimakan oleh elang. Elang ini konsumen tingkat berapa sih? 3. Ya, benar ya. Elang adalah konsumen tingkat 3. Nah, setelah elang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Nah, di sini ibu ada video pembelajaran. Silakan kalian simak ya. Suatu hari, Pak Tani pergi ke sawah untuk menanam padi. Dengan penuh semangat, Pak Tani menyiapkan bibit-bibit padi dan menanamnya di tanah yang subur. Setiap hari, Pak Tani merawat dengan menyiram dan membersihkan rumah agar tumbuh subur dan sehat. Musim panen berjalan lancar dan padi mulai menguning, menunjukkan tanda-tanda bahwa padi tersebut siap untuk dipanen. Dalam rantai makanan, padi ini berperan sebagai produsen karena dia bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Namun, suatu hari datanglah segerombolan tikus-tikus. Mereka memakan padi-padi yang susah payah ditanam oleh Pak Tani. Dalam rantai makanan, tikus ini berperan sebagai konsumen tingkat 1 atau konsumen primer karena dia bertugas untuk memakan tumbuhan. Ketika tikus itu sudah kenyang, ia langsung pergi. Namun di tengah perjalanan muncul seekor ular dari semak-semak dan langsung memakan tikus. Dalam rantai makanan, ular disebut sebagai konsumen 2 atau konsumen sekunder. Karena ular ini termasuk hewan karnivora yang memakan daging. Tak lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Wah, ada makanan enak nih. Dan hap, elang pun langsung memangsa ular.
Dalam rantai makanan, elang ini disebut sebagai konsumen 3 atau konsumen tersier karena elang merupakan puncak dari rantai makanan. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah seorang pemburu dan menembak elang tersebut. Elang tersebut langsung mati dan jatuh ke tanah. Tubuhnya pun perlahan-lahan membusuk. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pengurai seperti cacing dan mikroorganisme lainnya mulai berdatangan. Mereka memakan sisa-sisa tubuh elang. Sisa-sisa pembusukan tubuh menjadi tanah yang subur dan bagus untuk tanaman. Dalam rantai makanan, cacing dan mikroorganisme ini berperan sebagai pengurai atau yang biasa disebut dengan decomposer. Pak Tani pun tersenyum dan menyadari bahwa semua adalah bagian dari ekosistem. Hewan-hewan seperti tikus, ular, elang, dan pengurai memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Pak Tani pun kembali menanam padi dan kehidupan sawah akan terus berputar. Dalam rantai makanan, apabila salah satu makhluk hidup terganggu keseimbangannya, maka akan berpengaruh terhadap makhluk hidup yang lain. Misalnya, populasi ular berkurang karena adanya perburuan liar. Akan mengakibatkan keseimbangan semua rantai makanan terganggu. Populasi tikus akan bertambah karena tidak ada yang memakan, dan populasi elang berkurang karena kekurangan makanan. Nah, tadi kita sudah menonton tentang proses memakan dan dimakan atau biasa disebut dengan rantai makanan. Oke, nah di sini Ibu akan menjelaskan nih sedikit tentang pengertian memakan dan dimakan dalam rantai makanan. Nah, apa sih memakan dimakan itu? Jadi, memakan dan dimakan adalah hubungan antara makhluk hidup di alam, di mana satu makhluk hidup yang satu itu memakan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Oke. Nah, jadi sama saja seperti memakan dan dimakan biasa kita sebut dengan rantai makanan. Oke. Nah, rantai makanan juga sama nih, ya. Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Nah, di sini ada contoh gambar rantai makanan. Nah, di sini ada produsen. Produsen dimakan oleh konsumen. Nah, konsumen ini terbagi menjadi 3 tingkat, ya. Ada konsumen tingkat 1, lalu ada konsumen tingkat 2, dan ada konsumen tingkat 3. Lalu yang terakhir ada dekomposer. Dekomposer ini adalah pengurai. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit apa sih itu produsen. Produsen ini adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri, ya. Jadi produsen ini adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri melalui proses
konsumen tingkat pertama ini biasanya disebut dengan pemakan tumbuhan atau herbivora. Ya. Jadi konsumen tingkat pertama ini pemakan tumbuhan herbivora, contohnya seperti kambing, kelinci, sapi, belalang. Selanjutnya, nah yang kedua itu ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini adalah pemakan hewan yang memakan tumbuhan. Itu contohnya itu seperti ular yang memakan tikus. Tikus kan makannya tumbuhan. Nah, jadi adanya tikus, lalu ada juga ular yang memakan tikus. Lalu ada burung yang memakan belalang. Nah, yang ketiga ini adalah konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Nah, jadi konsumen tingkat 3 ini adalah pemangsa puncaknya pada proses rantai makanan. Nah, contohnya itu seperti elang memakan ular, ya. Nah, pada ekosistem rantai makanan di sawah itu ada yang namanya produsen. Nah, tadi produsennya itu apa sih kalau ekosistem sawah? Ada padi. Lalu padi dimakan oleh tikus. Tikus ini sebagai konsumen berapa? Tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Lalu yang kedua ada ular. Konsumen tingkat 2. Yang ketiga ada elang. Elang ini adalah konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini ada dekomposer. Dekomposer adalah pengurai. Contohnya ini seperti jamur, bakteri. Nah, dengan adanya jamur dan bakteri ini sebagai pengurai dari makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya seperti elang. Elang yang sudah mati akan diurai dengan dekomposer atau pengurai yang disebut dengan jamur, ya, atau bakteri. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan lembar LKPD. Tapi sebelum kita mengerjakan lembar LKPD, itu ada medianya nih. Ini adalah makan, ya. Kita lihat, ini matahari adalah contoh sumber utama energi. Contohnya itu matahari memberikan hasil fotosintesisnya kepada produsen, ya, kepada makhluk hidup. Nah, produsen dimakan oleh konsumen 1. Konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, yakni ayam. Lalu konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3, yakni elang. Nah, elang ini kalau sudah mati akan diuraikan dengan yang namanya pengurai atau dekomposer. Nah, sama seperti yang atas. Di sini produsen juga dimakan oleh konsumen 1. Kalau di sawah selain ada ulat, itu ada apa aja sih? Ada belalang. Nah, belalang dimakan oleh katak. Ya, katak ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, yang terakhir, katak dimakan oleh ular. Kalian pernah melihat ular? Nah, ular makannya apa sih? Banyak ya, tikus, katak. Nah, di sini ular ini berperan sebagai konsumen tingkat 3, ya. Jadi ular memakan katak. Nah, lalu ularnya ini apabila diburu oleh manusia itu akan mati. Nah, jika mati akan diuraikan dengan pengurai dekomposer atau contoh ini seperti jamur atau bakteri. Nah, selanjutnya coba ibu mau minta
maju ke depan untuk menampilkan nih. Tadi kan sudah pada ekosistem sawah. Ibu akan memberikan Saki lembaran ekosistem laut. Ini namanya flashcard ya. Flashcard ini adalah contoh proses dari rantai makanan. Nih, Saki ini memberikan ekosistem laut atau rantai makanan pada ekosistem laut. Coba Saki disusunkan mana yang menurut Saki produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Coba, apakah ini sudah benar? Oke, coba Saki silakan dijelaskan. Ini apa sih yang Saki susun? Ini gambar apa? Ini adalah contoh produsen. Produsen ini adalah contoh makhluk hidup yang ada di laut. Silakan Saki boleh duduk. Lalu produsen ini dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ini disebut dengan konsumen satu. Nah, selanjutnya ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Nah, ikan sedangnya ini adalah konsumen tingkat 2. Nah, ikan sedang di tingkat 3 atau konsumen puncak. Nah, setelah hiu mati, apa sih yang terjadi? Hiu akan diurai melalui jamur atau bakteri yang disebut dengan dekomposer atau pengurai. Nah, Ibu juga ada contoh media. Nah, medianya ini namanya pop-up book ya. Jadi ini namanya pop-up book rantai makanan. Nah, di sini kalian bisa lihat ini contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Nah, di sini hutan ini ada yang namanya produsen. Produsen ini contohnya adalah tumbuhan ya. Tumbuhan dimakan oleh konsumen satu. Siapa sih konsumen satunya? Kelinci. Nah, kelinci dimakan oleh konsumen 2 ya. Konsumen 2 serigala. Serigala dimakan oleh harimau. Oke, betul ya. Setelah harimau mati, apa sih yang terjadi? Diuraikan melalui jamur atau bakteri ya, betul sekali. Nah, di sini juga ada contoh rantai makanan sawah. Nah, sawah ini sama seperti yang sudah Ibu jelaskan. Jadi di sawah itu ada yang namanya produsen. Produsen ini disebut dengan padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Lalu elang diuraikan dengan bakteri. Nah, di sini juga ada ekosistem kebun. Nah, ekosistem kebun ini ada produsen sama seperti pada umumnya. Produsen ini adalah contoh makhluk hidupnya ya, makhluk hidup yang melakukan fotosintesis dengan menghasilkan makanannya sendiri. Nah, produsen ini dimakan oleh konsumen satu, yakni ulat. Ulat dimakan oleh burung. Lalu burung dimakan oleh kucing. Kucing terakhir diuraikan dengan jamur atau bakteri atau biasa kita sebut pengurai atau dekomposer. Oke. Yang ketiga yang ini ada ekosistem pada rantai makanan gurun. Nih, dilihat. Di gurun itu ada yang namanya pohon kaktus. Pohon kaktus dimakan oleh konsumen satu yang disebut dengan kelinci gurun. Ini namanya kelinci gurun ya. Lalu konsumen satu dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 2-nya ini disebut dengan rubah. Lalu
Kubah ini diuraikan dengan jamur atau dekomposer. Oke, betul ya. Lalu yang terakhir ada ekosistem pada rantai makanan. Laut. Dilihat, kalau di laut itu ada apa sih? Ada fitoplankton, ya. Fitoplankton ini adalah contoh bakteri kecil-kecil. Nah, bakteri kecil-kecil ini dimakan oleh ikan kecil-kecil yang disebut dengan konsumen tingkat satu. Nah, lalu ikan-ikan kecil ini dimakan oleh konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Lalu konsumen 3 diuraikan dengan produsen atau pengurai. Oke, sekarang karena kita sudah belajar mengenai proses rantai makanan, Ibu akan membagikan lembar LKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok. Nah, tapi sebelum Ibu membagikan lembar kerja, kalian Ibu bagi menjadi 5 kelompok, ya, yang terdiri dari 6 sampai 7 orang. Apakah sudah? Sudah, oke. Nah, ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 1 mendapatkan ekosistem hutan. Kelompok 2? Kelompok 2 ekosistem sawah. Kelompok 3 ekosistem kebun. Kelompok 4 ekosistem gurun. Dan yang terakhir kelompok 5 mendapatkan ekosistem laut. Nah, sebelum Ibu jelaskan, coba kalian siapkan alat dan bahannya yang sudah Ibu berikan. Gunting dan lemnya boleh disiapkan. Sudah disiapkan semua? Nah, coba dilihat dulu ya apa yang Ibu berikan. Di sini Ibu memberikan kertas buffalo. Lalu ada lembar pengerjaannya. Nah, ini yang pertama kalian lakukan adalah siapkan kertas buffalo. Setelah itu kalian tempel lembar LKPD ini di kertas buffalo seperti ini, ya. Jika kalian sudah tempel, tapi sebelum ditempel kalian gunting dulu. Nih, kalian gunting, pertama kalian tekuk. Seperti ini kalian tekuk nih. Sudah kalian tekuk. Setelah itu kalian gunting kiri dan kanannya. Ya, paham? Ayo, kiri dan kanannya digunting. Setelah udah digunting, ditekuk lagi. Yang ada garisnya kalian tekuk. Di sini ada gunting kiri dan kanan, ya, paham? Lalu kalau sudah digunting sebelah sini digunting lagi. Nih, ini digunting kiri dan kanannya saja, ya. Nah, setelah digunting baru kalian tekuk. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nih, contohnya. Boleh? Silakan dikerjakan tiap kelompoknya. Nilai ya. Ayo Ibu berikan waktu 30 menit. Ya.
Sana enggak, Per. Dah. Bagi tugasnya ya. Kucingnya. Sehat. Ya kayak gini nanti ini ditempel ya. Produsennya ini di sini. Produsen konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 DKP.
Maaf, maaf, maaf. Maaf, sayang. Kalau yang kayak gitu nggak apa-apa. Kalau ketawa-ketawa mau dipukul. Nah, ketawa lagi pukul beneran.
Ini buat apa? Ini buat tanda panah. Ini di sini. Nih. Begini. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, sudah selesai belum? Sudah. Kelompok L1 sudah? L2 sudah, L3 L4 sudah. Silakan kalian perkenalkan diri, siapa namanya dan dari kelompok mana. Silakan dari kelompok dari kelompok 2. Saya Saki dari kelompok L3. Saya Ibu dari kelompok 4. Yang kelompok L1 ini kalian sebutkan ini jenis teh makanan di pada ekosistem apa, lalu disebutkan ada apa aja di dalamnya. Coba. Nah, lalu yang ketiga ada konsumen apa? Harimau. Lalu ada dekomposer. Sekarang yang Zain ini dari ekosistem apa? Ya, di sini ada apa aja? Padi dimakan tikus. Tikus dimakan. Dilihat teman-teman. Tikus dimakan oleh padi dimakan tikus kesini 1. Tikus dimakan oleh ular kesini 2. Lalu ular dimakan kesini 3 dan elang mati diuraikan dengan jamur atau bakteri. Oke. Lalu Saki ini dari ekosistem mana dan sebutkan. Ya. Produsennya adalah padi, lalu dimakan oleh konsumen 1 yaitu ular.
lalu dimakan oleh konsumen 2 yaitu burung, lalu dimakan oleh konsumen 3 yaitu kucing. Setelah kucing mati akan diurai oleh jamur atau bakteri. Nah, selanjutnya Rido. Rantai makanan konsisten burung. Produsennya adalah tikus, lalu dimakan kelinci burung, lalu dimakan domba terurai jamur. Sekarang Bima, coba jelaskan itu dari ekosistem mana dan apa isinya? Rantai makanan ekosistem laut. Pertama, produsen atau sel alga plankton dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu ikan-ikan kecil. Konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen 2 yaitu ikan sedang. Ikan sedang dimakan oleh konsumen tingkat 3 atau hiu. Jika hiu mati, hiu akan diurai oleh dekomposer. Oke. Coba karena teman kita sudah berani untuk maju ke depan, Ibu mau lihat tepuk wow-nya dulu. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangannya dulu buat teman kita. Nah, karena temannya sudah berani untuk mempresentasikan, Ibu akan memberikan reward. Nah, rewardnya ini adalah bintang. Ini untuk Kalista, Zain, Saki, Rido, dan Bima. Oke, disimpan ya. Boleh duduk? Kalau sudah boleh duduk. Maaf. Nah, tadi kita sudah melakukan pengerjaan LKPD dengan membuat rantai makanan dari berbagai macam ekosistem. Nah, sekarang ayo kita sama-sama melakukan ice breaking dengan menyanyikan lagu rantai makanan, ya, dengan menggunakan nada. Nadanya menanam jagung.
isinya. Di sini ada nama kelas, hari, tanggal, dan nomor absen. Kalian tulis nama lengkap kalian, ya, nama lengkap, lalu tulis kelasnya, kelas 5B, kelas 5B, lalu harinya dan tanggalnya, lalu nomor absen, ya, ditulis nama lengkapnya. Itu pengerjaan 5 menit. Ini pengerjaannya individu ya, jadi jangan ada yang melihat temannya. Ayo, waktunya 35 detik lagi. Selesai nggak selesai dikumpulkan. 5, 4, 3, 2, 1. Jangan selesai dikumpulkan. Selesai sudah kita mengerjakan soal evaluasi. Sekarang Ibu akan menyimpulkan tentang sedikit materi yang sudah kita ajarkan, yang sudah kita belajar bersama. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa sih? Rantai makanan. Nah, rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Nah, rantai makanan itu terbagi beberapa
jenisnya. Contohnya itu ada apa aja pada ekosistem ekosistem sawah. Lalu ada ekosistem laut. Lalu yang ketiga gurun. Yang keempat hutan. Dan yang kelima ada apa? Ada laut. Nah, untuk yang tadi sudah mendapatkan bintang boleh maju ke depan. Yang sudah mendapatkan bintang boleh maju ke depan. Yang kelompok L1 di sini, L2, L3, L4 dan L5. Ini untuk L1 Kalista dan ini untuk Zain Sakit. Lalu untuk Rido dan untuk Bima. Nah, coba karena teman kita sudah berani untuk mempresentasikan yang sudah dikerjakan, coba ibu mau dengar mana tepuknya? Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, tepuk tangannya dulu buat teman-teman. Boleh dulu. Kita pada hari ini. Nah, ibu akan memberikan sticky note ini. Ini sticky note. Intinya adalah kalian tulis di lembar sticky note ini bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran bersama ibu. Ya, apakah senang, sedih, atau bahagia? Kalian tulis pesan dan pesannya untuk ibu. Setelah itu, kalian boleh tempel sticky note-nya di papan tulis. Ya, ayo boleh dikerjakan. Boleh ditulis pesan dan pesannya. Zain, Fairel. Ayo ditempelkan. Kalau sudah boleh maju ya ke depan untuk menempelkan sticky note-nya di papan Ayo kalau sudah boleh ditempelkan sticky note-nya hasil yang sudah kalian tulis di papan tulis. Ayo yang 5. Udah. Aja woi. Yang sebelah sini dulu. Nah, kalau sudah boleh kembali ke tempatnya lagi. Nah,
pas pulang. Kenapa lo nggak bisa pulang?